Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah, Jumat berbagi. Alhamdulillah, hari ini tepatnya pada tanggal 8 April 2022 kami mengadakan sedekah nasi dos dari umat untuk umat. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah menyisikan sebagian rezekinya. Terima kasih kepada tim relawan. Terima kasih kepada para donatur yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk berbuka takjil di Masjid Jannatul Baqi. Semoga segala hajat para donatur, para donasi dan ibu-ibu tim relawan dimudahkan segala hajat, dilipat gandakan pahala. Amin ya rabbal alamin. Salam Jumat berkah, Jumat berbagi. Kami tidak pernah kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mama Ayu. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tanpa mau dikasih lain lagi tuh air. Alhamdulillah luar biasa hari ini Jumat berkah bersama tim relawan, ibu tim relawan. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Iya, Allah. anak-anak di sini. Tu hi meri Mola, Oh kakaknya anu di Mola, kita bukan? Allah. Kak, so kira kakaknya teman. Meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi Bagaimana Lutfia? Salam Jumat berkah. Iya. Jangan kesekendor. walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته وتهلى بصفاته، يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي
بصفاته يا بخت الفتى لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت الفتى لو ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب Semoga bermanfaat. وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة غيرت الدنيا في عينينا بالليل ودوهاها من agenda saat Ramadan ya, supaya nggak pusing nanti kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini, ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar.
4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man sallal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah ada itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu, ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet, atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha, sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir. Jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar Ramadan beda dengan bulan biasa. Maka disampaikan oleh Nabi, yang pertama ada pelipat gandaan pahala. Yang kedua ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan. Yang ketiga, saya tutup mukadimahnya, yang ketiga, hanya Ramadan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam. Kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun. Tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa. Contoh waktu misal sepertiga malam. Itu cepat terkabul doa, hadisnya qudsi. Di antara azan dan iqamah. Waktu singkat di waktu Jumat, ada yang menafsirkan antara duduk khutbah dan 1 dan 2, ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib. Dan itu nanti sepeninggal Nabi ada di antara istri Nabi SAW memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa. Hafal doanya ya. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibiasakan di hari Jumat dibacakan.
Ada yang sifatnya tempat. Mihrab itu mustajab. Makanya kenapa imam itu di mihrab? Karena mewakili makmum untuk berdoa. Karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih salat, bagus bacaannya, dan ngerti fikih salat, supaya dia sebelum salat melihat ke belakang. Itu bukan cuma merapatkan barisan, tidak, untuk melihat siapa yang salat. Apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang, atau ada yang buru-buru, lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya. Itu fikihnya. Karena itu tempatnya di mihrab, dan mihrab itu viral, tempat yang cepat mengabulkan doa. Maryam itu punya mihrab. Nabi Zakaria saat minta keturunan itu mohon kepada Allah di mihrabnya Maryam. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Cepat terkabul doa. Masjid cepat terkabul doa. Tapi Ramadan itu menggabungkan semuanya. Nggak usah tunggu sepertiga malam. Siangnya diampuni, malamnya diampuni. Salam pertama ketika assalamualaikum, pilihan cuma dua. Bisa assalamualaikum, bisa assalamualaikum warahmatullah. Sampai sini saya tidak menemukan tambahan di hadisnya. Maaf ya, yang wabarakatuh saya tidak menemukan. Ya, jadi Nabi mempraktekkan cuma dua, kalau tidak assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Saya coba mengecek, saya punya koleksi di rumah, alhamdulillah 1235 kitab hadis. Saya mencari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu aja nggak ada kalimat wabarakatuh. Untuk yang salam ya, dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi menurut kami cukupkan dengan bacaan dari Nabi sampai assalamualaikum atau assalamualaikum.